Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fauzi. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Pragmatic Dimension Implicatures yang di dalamnya terdapat The Principle and Grecian Maxims. Lalu, selain saya, ada juga rekan saya yang akan membawakan materi ini. Diantaranya ada Rira Sinta dan Sri Nur Aprianti. Lalu, materi ini kita akan mulai dari apa itu pragmatik. Singkatnya, pragmatik adalah studi tentang makna dalam konteks penggunaan bahasa. Nah, tujuan dari pragmatik ini sendiri antara lain ada 3, yaitu pertama, kita akan mengetahui bagaimana penutur menyampaikan makna lebih dari sekedar struktur kalimat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana pendengar menyimpulkan makna dari konteks sosial dan situasi. Lalu yang terakhir ada bagaimana norma sosial dan budaya mempengaruhi interpretasi bahasa tersebut. Apa itu implikatur? Implikatur adalah makna tidak langsung atau tersirat dalam suatu tujuan. Pertama, penutur menyampaikan sesuatu yang dimaksudkan secara implisit. Pendengar menyimpulkan makna berdasarkan konteks dan prinsip komunikasi, dan implikatur merupakan bagian penting dari komunikasi efektif dan efisien. Apa sih implikatur itu? Implikatur adalah makna tambahan atau tersembunyi yang dimaksudkan oleh pembicara, tetapi tidak secara langsung diucapkan. Implikatur sering muncul dalam percakapan ketika makna yang ingin disampaikan lebih dari sekadar dari kata-kata yang diucapkan. Contohnya, misalnya ada seseorang yang berkata, "Wah, bensin motor kamu habis nih ya." Lalu temannya menjawab, "Di sana ada pom bensin kok." Nah, jawaban itu tidak langsung bilang, "Iya, bensin motornya habis," tapi dia bisa menyimpulkan makna dari konteks itu, bensinnya memang habis dan dia ingin membeli bensinnya. Seperti itu. Ada lagi contoh, misalnya si A bilang, "Apakah kamu sudah makan malam?" Si B menjawab, "Aku masih di kantor." Nah, implikasi dari jawaban si B ini belum makan malam. Nah, contoh ini menunjukkan makna tersirat yang disampaikan secara tidak langsung. Cooperative Principle menurut Grace tahun 1975. Grace menyatakan bahwa peserta komunikasi bekerja sama untuk menciptakan makna. Yang pertama, prinsip kerjasama. Berkontribusilah pada percakapan sebagaimana diperlukan pada tahap di mana itu terjadi. Yang kedua, ada untuk mencapai tujuan komunikasi, pembicara dan pendengar mematuhi prinsip ini secara implisit. Grecian Maxims ada 4 maxims. Yang pertama, Maxims of Quantity, yaitu memberikan informasi secukupnya, tidak lebih atau tidak kurang. Maxim Quantity ini memberikan informasi secukupnya, tidak kurang, tidak berlebihan. Contohnya, "Di mana alamat rumahmu?" Nah, dijawab, "Di Jalan Merdeka nomor 10. Nah, jawaban ini cukup. Kalau dia jawabnya, "Di Jalan Merdeka, rumah warna biru, dekat tukang somai, ada kucing warna orange." Nah, ini kan informasinya terlalu banyak informasinya. Nah, ini melanggar maxim quantity atau maxim kuantitas. Yang kedua ada maxim quality atau maxim kualitas. Maxim quality itu memberikan informasi yang benar. Jangan mengatakan sesuatu yang kamu tahu salah atau tidak punya cukup bukti. Contohnya, si A bertanya, "Kucingnya kemana?" Lalu si B menjawab, "Mungkin dia sedang keluar jalan-jalan." Nah, jawaban dari si B ini lebih baik menggunakan kata mungkin jika tidak yakin daripada mengarang jawaban. Seperti itu contohnya. Yang ketiga ada maxim relation, yaitu ucapan atau hal-hal yang relevan atau berkaitan dengan topik pembicaraan. Contohnya, si A bertanya, "Bagaimana hasil ulanganmu?" Si B menjawab, "Aku senang cuacanya cerah hari ini." Nah, si B tidak menjawab sesuai pertanyaan karena tidak relevan dengan pertanyaan si A.
si A bertanya hasil ulangan, si B malah menjawab cuaca hari ini sangat cerah, seperti itu. Itu tidak relevan. Yang keempat ada maxim manner, yaitu ucapan sesuatu dengan jelas, tidak bertele-tele, singkat, padat, dan tidak membingungkan. Contoh yang membingungkan seperti ini. Ada individu yang secara tidak teratur mengunjungi tempat ini. Nah, ini kalimat yang membingungkan ya. Nah, jadi kita harus lebih jelas, lebih tidak membingungkan, bisa dirubah menjadi seperti ini. Ada orang yang sering datang ke sini. Nah, ini lebih tepat daripada ada individu yang secara tidak langsung teratur mengunjungi tempat ini. Seperti itu. Karena kalimat yang pertama itu rumit ya, jadi melanggar maxim manner. My name is Rira Sinta. I'm from Group 6. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh conversational implicator. A. Apakah kamu suka filmnya? B. Sinematografinya bagus. Implikasi B mungkin tidak menyukai isi ceritanya, melanggar maxim of quantity dan maxim of relation untuk menyampaikan makna tersembunyi. Maksud dari slide ini, kesimpulan dari percakapan antara A dan B menunjukkan bahwa dalam komunikasi sehari-hari makna yang disampaikan tidak selalu harus bersifat eksplisit. Dalam hal ini, jawaban B yang hanya mengatakan sinematografinya bagus memberikan contoh nyata dari implikator percakapan, yaitu makna tersirat yang dapat dipahami melalui konteks. Meskipun tidak dinyatakan secara langsung, secara eksplisit B hanya memuji aspek visual atau teknis dari film, yaitu sinematografinya. Namun karena pernyataan A sebenarnya meminta pendapat secara keseluruhan tentang film, maka jawaban yang hanya menyoroti satu aspek mengandung makna tersembunyi bahwa aspek-aspek lainnya seperti cerita, acting, atau alur mungkin tidak memuaskan atau tidak disukai oleh B. Inilah yang disebut sebagai makna implisit yang ditafsirkan oleh pendengar berdasarkan konteks dan prinsip komunikasi yang berlaku. Slide selanjutnya, jenis implikator. 1. Konvensional implikator adalah implikator yang muncul karena struktur linguistik tertentu. Contoh, even Sarah faced the test, mengejutkan bahwa Sarah lulus. Yang kedua, conversational implicator bergantung pada konteks dan prinsip kerjasama. Muncul ketika penutur secara tersirat melanggar satu atau lebih maksim. Konvensional implikator bersifat tetap dan tidak berubah meskipun konteks berbeda. Sedangkan conversational implikator bersifat dinamis, sangat kontekstual, dan membutuhkan interpretasi dari pendengar. Pemahaman terhadap kedua jenis implikator ini sangat penting dalam analisis pragmatik karena menunjukkan bagaimana bahasa bisa digunakan untuk menyampaikan makna secara tidak langsung, halus, atau penuh strategi dalam percakapan sehari-hari. Pelanggaran maksim dalam terbentuknya implikator. Penutur kadang dengan sengaja melanggar maksim untuk menciptakan makna tambahan. Contohnya dapat dilihat dalam kalimat sarkastik seperti, "Wah, kamu datang tepat waktu sekali," yang dikatakan kepada seseorang yang datang terlambat. Secara literal, kalimat ini tampak memuji ketepatan waktu. Namun dalam konteks sebenarnya, penutur justru melanggar maksim kualitas dengan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai fakta. Pendengar yang menyadari pelanggaran ini akan menangkap makna tersembunyi bahwa penutur sedang menyindir keterlambatan. Begitu juga dalam kalimat sindiran seperti, "Bagus sekali tugasmu kalau tidak ada salahnya." Kalimat ini secara eksplisit tanpa memuji, tetapi disusul dengan penyangkalan yang menunjukkan bahwa tugas tersebut penuh kesalahan. Di sini penutur sengaja melanggar maksim cara dengan menyampaikan informasi secara tidak langsung dan ambigu, sehingga pendengar harus menafsirkan maknanya. Implikator percakapan dalam kasus seperti ini terbentuk karena pendengar menyadari adanya pelanggaran maksim, lalu mengaktifkan proses inferensi untuk memahami maksud sebenarnya dari penutur.
Artinya, keberhasilan komunikasi justru tergantung pada kerjasama antara penutur dan pendengar dalam memahami bahwa pelanggaran itu bukan kekeliruan, melainkan strategi. Dengan kata lain, pelanggaran maksim tidak selalu mengacaukan komunikasi justru bisa memperkaya makna dan memperhalus cara menyampaikan pesan, terutama dalam situasi yang memerlukan kehalusan bahasa atau ekspresi emosional tertentu. Lalu kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengapa implikator penting. Alasannya adalah 4. Yang pertama, membantu komunikasi menjadi lebih efisien. Kemudian yang kedua, memungkinkan penyampaian makna kompleks secara tidak langsung. Yang ketiga, mencerminkan strategi sosial dan budaya dalam berbicara. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan pemahaman terhadap bahasa sehari-hari, sastra maupun humor. Kesimpulan materi kita pada hari ini adalah implikator adalah aspek penting dalam pragmatik dan komunikasi. Grecian Maxim membantu kita memahami bagaimana makna tersirat muncul. Melalui pelanggaran Maxim, penutur dapat menyampaikan maksud tersembunyi. Pemahaman tentang implikator ini meningkatkan kecakapan berbahasa dalam analisis wacana. Baik, that's all. Sekian dari materi presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.